Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar bertakwa. Teman-teman, saya mengucapkan selamat beribadah puasa dan melaksanakan ibadah-ibadah yang mengiringinya seperti salat-salat, zikir-zikir, terutama pembacaan Al-Quran, dan semoga di bulan suci Ramadan ini kita semuanya diberi kesehatan lahir dan batin agar dapat melaksanakan kewajiban sekaligus memperbaiki diri kita untuk bekal yang lebih penting dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin memulai kajian kajian apa ya, Ramadonologi yang dibuat oleh teman-teman kita di Paski dan Andri. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan mereka. Saya ingin memulai dengan kajian sedikit lebih lebih tradisional, lebih tekstual dengan kutipan ayat tadi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang beriman adalah puasa. Puasa adalah kewajiban yang diberikan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa. Ayat ini pernah kita ulas, mungkin ada yang pernah dengar atau pernah mendengarkan dari ceramah yang lain. Artinya umumlah ayat ini, terutama di bulan suci Ramadan. Dan saya ingin menjelaskan ayat ini berdasarkan apa yang pernah saya pelajari dari kajian-kajian maupun tafsir-tafsir. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang bertakwa, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar bertakwa. Ayat ini memuat tiga kata kunci. Pertama iman, kedua puasa, dan ketiga takwa. Iman sebagai garis awal, puasa sebagai rute yang menghubungkan garis awal dengan yang ketiga adalah garis akhir, garis finish. Jadi ada tiga, dari iman, di takwa, di puasa, ke takwa. Maka dari itu kita perlu menguraikan tiga kata ini secara sederhana, mudah, dan kemudian nanti kita bisa berinteraksi dan berdialog, mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya. Iman, iman adalah kata yang sering kita dengar dalam ucapan, dalam ceramah, dalam tausiah, dalam khutbah, dalam berbagai macam tulisan, podcast, dan lain sebagainya. Tapi tidak sedikit pula orang yang berselisih tentang mana iman. Iman serumpun dengan kata aman. Aman itu artinya sesuatu yang mantap. Jadi kalau sekedar percaya, sekedar tahu, belum tentu iman. Karena iman secara etimologis punya makna kemantapan. Sudah tenang. Jadi berefek secara psikologis, itu namanya iman. Kepercayaan yang menumbuhkan ketenangan, kemantapan disebut iman. Tapi percaya saja tidak cukup untuk disebut iman. Jadi iman adalah kepercayaan yang menimbulkan rasa aman, rasa tenang, rasa mantap. Ini secara etimologis. Nah, kemudian iman secara terminologis, iman secara istilah juga dipahami, disebutkan oleh banyak orang yang berbeda-beda. Sebagian mengatakan iman itu percaya tanpa alasan.
tanpa argumen. Pokoknya percaya. Alasannya karena Tuhan mengirimkan iman itu sebagai hidayah. Sehingga justru karena tidak berargumen, tidak punya dasar, tidak logis, tidak bisa dipahami, tidak bisa dijelaskan, disebut iman. Jadi iman menurut sebagian orang adalah percaya tanpa dasar, percaya tanpa pemikiran, percaya tanpa argumen. Itu disebut dengan iman. Kan banyak orang percaya tapi tidak tahu alasannya. Nah, inilah yang disebut iman menurut sebagian orang. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan iman itu adalah justru buah dari pengetahuan. Tanpa pengetahuan tidak muncul iman. Jadi iman itu percaya. Dan percaya yang didasarkan pada pengetahuan. Sehingga kalau tidak ada pengetahuan, tidak muncul iman. Lawan dari pendapat yang pertama. Nah, menurut kita, rasanya tidak mungkin orang percaya begitu saja tanpa pengetahuan, tanpa argumen, tanpa alasan. Kalaupun ada orang yang percaya dengan itu, kemudian disebut iman, maka itu bukanlah percaya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena percaya tanpa dasar sama dengan tidak ada artinya. Mempercayai sesuatu bukan karena sesuatu itu memang layak untuk diterima atau dianggap benar, tapi karena sesuatu itu sesuatu yang tidak bisa dipikirkan, itu berbeda dengan mempercayai sesuatu karena sesuatu itu memang berbasis pada bukti atau alasan atau logis. Itu yang pertama. Jadi perlu diketahui ada dua makna, ada dua kelompok yang memberikan makna tentang iman. Yang pertama mengatakan iman itu justru adalah percaya tanpa rasio, tanpa logika, tanpa dasar, tanpa argumen. Sehingga kalau ada argumennya justru ditolak mungkin. Dan yang kedua mengatakan iman adalah buah dari pemikiran. Iman adalah buah dari argumen. Sehingga kalau tidak ada argumennya bagaimana muncul iman? Ini kelompok yang kedua. Nah, setelah kita mengetahui iman itu ada dua kelompok yang berpandangan, sekarang kita ingin bicara iman itu apa? Apa iman itu? Oh, iman itu adalah percaya yang mengikat. Percayaan yang mengikat seseorang. Baru disebut iman. Mengapa? Agar terbedakan dengan percaya yang sekedar pengetahuan. Ini kita tidak lagi membicarakan iman yang tadi artinya tidak tanpa dasar. Iman yang dengan pengetahuan itu pun dipahami. Apakah cukup orang mengetahui sesuatu? Punya argumen berarti dia punya iman. Mempercayai sesuatu. Iman berbeda dengan percaya. Memang bahan baku dari iman adalah percaya. Karena percaya adalah akibat dari pengetahuan. Pengetahuan akibat dari pemikiran. Jadi berpikir melahirkan pengetahuan. Pengetahuan melahirkan percaya. Tapi percaya itu melahirkan pengetahuan. Pengetahuan melahirkan percaya. Tapi apakah percaya itu sama dengan iman? Bukan. Karena percaya dalam pengertian yang tanpa iman, itu sekedar percaya tapi tidak mengikat. Oh, saya percaya. Ya, percaya tidak dibarengi dengan mengikat. Itu bukan iman. Makanya ada kata iman, ada percaya sebagai sesuatu yang sekedar percaya. Isbat, ijab. Orang menganggapnya sebagai percaya. Konfirmasi, itu sebagai percaya. Tasdik, itu adalah percaya. Tapi iman harus dibarengi dengan komitmen, dengan ikatan. Nah, iman yang dibarengi dengan komitmen ini apa sehingga melahirkan komitmen? Iman punya dua cabang subjek. Secara konseptual, iman percaya kepada konsep. Konsepnya dipercaya.
Kemudian iman yang berbarengan tidak cukup dengan pengetahuan. Jadi iman itu adalah pengetahuan plus keterikatan, plus komitmen. Nah ini yang kadang digambarkan dengan cinta, dengan kepatuhan atau apapun. Jadi iman adalah pengetahuan. Pengetahuan plus. Pengetahuan yang dikombinasikan dengan cinta, kepatuhan, komitmen, keterikatan. Nah, bila pengetahuan itu terhubung dengan konsep, dengan benar dan salahnya, dengan validitas dan invaliditas, yang memperjelas apakah ini benar atau tidak, maka hope atau cinta atau keterikatan itu terhubung dengan individu. Jadi, kalau iman, itu kepada apa sekaligus siapa. Kalau sekedar percaya, itu hanya percaya kepada siapa atau percaya kepada apa. Nah, orang yang beriman berarti sudah mengenali konsepnya, sudah mengetahui konsepnya, dan sudah mengikuti ejawantah atau manifestasi dari konsep. Itu yang dimaksud dengan iman. Makanya banyak orang mengetahui, banyak orang percaya, tapi belum tentu iman. Dari mana kita tahu? Dia tidak menjalaninya. Tahu bahwa itu benar, itu pandangan yang benar, itu adalah eh, gagasan-gagasan yang benar. Tapi apakah dia menjalaninya? Dia menerimanya, dia mempraktekannya, dia menerapkannya dalam kehidupannya? Belum tentu. Nah, kalau sebatas mengetahui, pengetahuan yang berarti pengetahuan hanya percaya berarti pengetahuan itu tidak bisa disebut iman. Karena banyak orang percaya, banyak orang menerima itu sebagai sebuah kebenaran, tapi tidak menjalaninya. Berarti tidak beriman. Mengapa? Karena iman adalah pengetahuan dengan komitmen. Iman adalah percaya dengan kepatuhan. Nah, kalau sekedar percaya tapi tidak menjalaninya, itu hanya percaya, bukan iman. Itu yang membedakan antara iman dengan pengetahuan. Karena kita sering mendengar orangnya sudah pandai, orangnya terikat, orangnya mendukung, orangnya punya pandangan yang positif, tapi tidak menjalaninya, ya belum beriman. Belum beriman. Karena beriman itu berarti kepatuhan untuk menerima resiko. Kepatuhan untuk menerima konsekuensi. Kepatuhan untuk mau terikat. Kadang orang mau menerima, tapi tidak mau terikat dengan itu. Sehingga dia tidak disebut sebagai orang yang beriman. Kemudian, iman itu lawannya adalah kufur. Iman lawannya kufur. Mukmin lawannya kafir. Orang kalau bicara tentang iman, ya pasti berbicara tentang lawannya. Tidak mungkin bicara iman tanpa bicara kufur. Tidak mungkin bicara kufur tanpa bicara iman. Makanya kalau ada gagasan yang aneh-aneh untuk menghapus kata kafir, supaya kelihatan toleran, supaya kelihatan moderat, kemudian mengusulkan kata kafir dihapus, itu justru tidak logis. Mengapa? Karena kufur adalah pasangan dari iman. Ya, seperti atas dan bawah, depan dan belakang, siang dan malam, laki dan perempuan. Sehingga kalau ada yang alergi terhadap kata kafir, pertama, kata kafir itu ada di Al-Quran. Kedua, nggak percaya kata kafir, nggak percaya kata mukmin. Menolak kata kufur, menolak iman. Jadi iman dan kufur hubungannya niscaya. Nah mungkin gagasan untuk menolak kata kafir atau mengurangi penggunaan kata kafir itu karena keburu menafsirkan kata kafir itu identik dengan kebencian. Padahal kufur itu sendiri dilakukan oleh siapapun. Orang yang beriman juga pasti kufur kepada apapun yang berlawanan dengan imannya. Makanya setiap mukmin pasti kafir. Dan karena itu tidak perlu alergi terhadap kata kafir. Kalau kita beriman kepada Allah, Al-Quran mengatakan, yu'minu billah wa yakfur bitaghut. Jadi setiap mukmin pasti kafir. Sebagaimana setiap kafir pasti mukmin.
kita kalau mempercayai sesuatu, ya kita harus menolak apapun yang bertentangan dengan kita yang kita percaya. Itu berlaku dalam logika, logika biner, positif negatif, dalam perbandingan, dalam perkalian, dan itu semua berlaku. Sehingga tidak mungkin kita hanya punya aspek afirmatif atau positif. Hanya punya iman, menolak kufur. Hanya punya sesuatu yang tidak punya bandingan. Tidak mungkin. Segala sesuatu itu ada lawannya, ada pasangannya. Nah itu perlu dipahami. Kufur secara umum adalah penolakan, adalah negasi. Nah, negasi kan berpasangan dengan afirmasi. Sehingga tidak mungkin orang hanya menolak, tidak menerima. Ya kalau dia menolak, pasti dia menerima lawan dari apa yang ditolaknya. Kalau dia menerima, dia pasti menolak apa yang bertentangan dengan apa yang diimaninya. Sesederhana itu. Nah, ini melingkupi apapun dalam sikap hubungan antara manusia, bukan hanya dalam urusan agama. Kalau kita mempercayai sesuatu, kita menerima sesuatu, ya kita pasti bertentangan. Kita melawan sesuatu yang kita tolak. Jadi menerima, menolak itu adalah sikap umum setiap manusia. Nah, itulah yang ditafsirkan sebagai kufur dan iman. Jadi iman tidak selalu negatif, kufur juga tidak selalu iman tidak selalu positif, kufur tidak selamanya negatif, tergantung apa yang dikufuri. Tergantung apa yang diimani. Nah, kalau yang dikufuri adalah sesuatu yang memang patut dikufuri, kufur adalah sesuatu yang baik. Bila yang diimani adalah sesuatu yang tidak patut diimani, kufurnya, imannya adalah sesuatu yang buruk. Jadi, tidak perlu membuat gagasan-gagasan ide-ide supaya dianggap toleran sampai kata kufur mau ditolak, kafir mau ditolak. Ini yang perlu diperhatikan. Bahwa kalau orang disebut kafir itu bukan berarti ia harus dibenci. Siapapun yang meyakini, orang penganut agama apapun, ketika dia menganut agama itu, berarti dia mengimani agama itu. Kalau dia mengimani agama itu, dia harus kufur kepada selain agama yang diimani. Itu sudah pasti. Dan itu tidak bertentangan dengan toleransi. Sehingga jangan kita malah ingin menghapus kata kafir. Menghapus kata kafir, tidak ada pasangan epistemologisnya. Bagaimana kita bisa memahami kufur tanpa iman? Bagaimana kita bisa memahami iman tanpa kufur? Itu tidak mungkin. Jadi, sekali lagi, iman dan kufur tidak mesti negatif. Tergantung apa yang diimani, tergantung apa yang dikufuri. Nah, bila dalam perbincangan, dalam tulisan, dalam artikel, tidak ada lawannya, tidak disebutkan siapa yang dikufuri, siapa yang diimani, kata kufur identik dengan konotasi negatif. Sebagaimana kata iman identik dengan konotasi yang positif. Tapi pada dasarnya kata iman dan kufur itu netral, tergantung. Makanya di Al-Quran disebutkan kekasih Allah itu yu'minu billah wa yakfuru bittaghut. Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, ya otomatis dia harus kufur kepada selain Allah. Makanya setiap mukmin pasti kafir. Setiap kafir pasti mukmin. Itu yang pertama perlu dipahami tentang makna iman dan kufur. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dalam firman-Nya berseru, ya ayyuhalladzina amanu, itu maksudnya wahai orang-orang yang berpikir. Wahai orang-orang yang menggunakan akal. Karena semua manusia menggunakan akal. Semua manusia punya akal, tapi tidak semua manusia menggunakan akal. Nah, ketika diseru wahai orang-orang yang beriman, berarti pertama menggunakan akal. Menggunakan akal artinya berpikir. Wahai orang-orang yang berpikir. Nah, berpikir tidak cukup. Apakah dengan berpikir kemudian melahirkan iman? Oh, harus ada aturan pikirnya. Wahai orang-orang yang berpikir logis dan sistematis. Wahai orang-orang yang patuh kepada kaidah dan metode serta undang-undang berpikir yang logis. Nah, setelah berpikir logis, baru dia mendapatkan pengetahuan. Wahai orang yang berpengetahuan. Nah, setelah berpengetahuan, wahai orang-orang yang berpengetahuan dan percaya kepada komitmen
buah dari pengetahuannya. Nah, dirangkum. Berpikir, berpikir logis, berpengetahuan, dan mempercayai serta patuh disebut dengan wahai orang-orang yang beriman. Jadi beriman pasti ada pengetahuannya, pasti ada percayanya, pasti ada komitmennya, pasti ada kepatuhan. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Wahai orang-orang beriman, buktikan kepatuhan kalian. Kan sudah punya komitmen untuk patuh. Buktikan. Aplikasikan kepatuhan itu dengan amal. Ya, iman, pasangan negatifnya kufur. Pasangan positifnya iman. Tidak disebut iman bila tidak ada amal. Tidak disebut amal bila tidak ada iman. Hanya amal tanpa iman. Tidak ada artinya. Ya kan? Nah, karena itu buktikan iman kamu. Implementasikan iman kamu. Buktikan iman kamu dengan beramal. Nah, iman itu konseptual. Iman itu di benak. Iman itu metafisik. Tidak terlihat. Tidak bisa diukur iman orang. Nggak bisa. Kita tidak bisa mengukur iman orang secara subjektif. Harus dilihat dengan amal. Nanti di akhirat pun iman dibuktikan dengan amal. Makanya orang diseru untuk beramal. Karena amal itu adalah indikator iman. Dia adalah etalase dari iman. Dia adalah display dari iman. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan berimanlah, tapi akhirat tidak bisa dibalas dengan iman, harus dengan amal. Dosa dan pahala itu adalah balasan atas perbuatan. Maka dari itu iman kalian hanya punya makna bila diterapkan, bila dibuktikan dengan implementasi, dengan aktualisasi. Maka aktualisasikanlah iman kalian dengan apa? Salah satunya adalah dengan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, buktikan iman kalian dengan beramal, dengan melaksanakan kewajiban, dengan kepatuhan secara aktual, yaitu berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat kalian agar bertakwa. Jadi sekarang kita tahu pasangan negatif dari iman adalah kufur, pasangan positif dari iman adalah amal. Tidak mungkin orang punya amal tapi tidak punya iman. Tidak mungkin orang disebut beriman amal soleh tapi tidak punya iman. Tidak mungkin juga orang disebut punya iman tapi tidak punya amal soleh. Nggak mungkin. Nah, saya tidak tahu apakah kita perlu eksplorasi lebih jauh tentang makna iman karena sangat luas. Tapi mungkin kita cukupkan karena masih ada tema-tema lain yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan ke depan. Atau kita ulangi lagi dengan perluasan pada pertemuan lain. Beramal. Beramal itu banyak macamnya. Ada amal yang wajib, ada amal yang dianjurkan, yang masyarakat awam nyebutnya sunnah. Ada penggunaan yang agak salah kaprah tentang sunnah. Kalau dalam bahasa fikih tidak disebut sunnah, mustahab. Perbuatan yang dianjurkan, yang disuka oleh Allah, oleh syariat. Dan ada perbuatan mubah. Mubah itu tidak dilarang, tidak juga diperintahkan. Dia bukan wajib, tapi juga bukan haram. Itu namanya mubah. Nah, mubah itu ada yang tidak disuka. Dia tidak dilarang, juga tidak diharamkan, tidak juga diwajibkan, tapi tidak disuka. Ada yang disuka, ada yang tidak disuka, tidak juga tidak disuka. Jadi netral. Nah, puasa puasa adalah salah satu ibadah. Nah, karena dia salah satu ibadah,
puasa dapat dibagi. Ada puasa wajib, ada puasa yang dianjurkan. Ada puasa yang diwajibkan, diharuskan, ada puasa yang dianjurkan. Nah, puasa yang diwajibkan itu ada dua, yaitu puasa Ramadan. Nah, ayat ini berlaku untuk puasa Ramadan. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Jadi dikaitkan antara Ramadan dengan puasa sekaligus turunnya Al-Quran. Jadi puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib, yang apabila ditinggalkan kita melakukan pembangkangan, kita melanggar. Ya, yaitu perintah yang harus dilakukan. Nah, puasa itu wajib, perintah Allah itu ada dua, puasa itu ada dua, puasa wajib dan puasa haram. Dan puasa wajib, puasa mustahab, bahkan ada puasa haram. Tidak ada puasa mubah. Puasa wajib yaitu puasa Ramadan. Bisa dibagi menjadi dua. Yaitu puasa utama, puasa wajib itu dapat dibagi menjadi dua. Puasa utama dan puasa pengganti. Puasa utama yaitu melaksanakan puasa Ramadan pada bulan Ramadan. Itu artinya. Puasa wajib yang bukan Ramadan disebut dengan puasa pengganti. Wajib juga, tapi bukan utama. Yaitu apa? Puasa pengganti. Ketika berhalangan atau memang tidak melaksanakan puasa dengan sengaja pada bulan suci Ramadan. Nah, berarti dia harus melaksanakan puasa lain di hari lain. Nah, kalau dia dengan sengaja bukan hanya mengganti puasa, tapi dengan denda-denda yang lebih berat lagi, dengan sanksi yang lebih berat. Tapi kalau dia berhalangan karena sakit atau perjalanan, dia hanya wajib mengganti puasa sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkannya. Nah, itu puasa wajib. Sebagaimana kita katakan, puasa wajib itu dibagi dua, yaitu puasa utama dan puasa pengganti. Puasa utama dapat dibagi menjadi dua. Puasa wajib utama dapat dibagi, yaitu puasa wajib utama yang waktunya ditentukan, yaitu bulan Ramadan, dan waktunya tidak ditentukan. Apa? Puasa wajib tapi bukan di bulan suci Ramadan. Puasa nazar. Orang yang bernazar untuk berpuasa, apabila keinginannya terpenuhi, maka dia wajib melaksanakan puasa. Di kapan? Tergantung nazarnya. Tidak harus puasa Ramadan. Jadi sekarang kita tahu ada puasa wajib, ada puasa sunnah atau mustahab, ada puasa haram. Puasa wajib dapat dibagi menjadi dua. Puasa wajib utama, puasa wajib pengganti. Puasa wajib utama dapat dibagi menjadi dua. Puasa wajib utama yang ditentukan waktunya yaitu bulan Ramadan, dan puasa wajib utama yang tidak ditentukan pada bulan Ramadan, yaitu puasa nazar. Nah, puasa tidak utama disebut dengan puasa pengganti, yaitu qadha. Orang berhalangan seperti wanita yang haid, orang yang sakit, yang perjalanan, itu semuanya, atau orang yang sengaja meninggalkan puasa. Itu semuanya wajib untuk mengganti puasa. Nah, puasa gantinya itu masuk kategori wajib. Apabila dia tidak melaksanakannya, maka dianggap dia melakukan dosa. Dosa haram, dosa yang besar. Kemudian, setelah kita tahu puasa itu dari aspek fikih, itu adalah menahan diri dari makanan dan minuman dan hal-hal yang menurut fikih para ulama sebagai pembatal. Maka dia berarti harus berpuasa mulai dari batas ketika itu sudah dianggap masuki fajar.
sampai matahari terbenam yang kita ketahui dengan batas-batas astronomis yang sudah ditetapkan. Nah, selama dia melaksanakan puasa, dia harus memenuhi syarat-syarat keabsahan puasa. Salah satunya adalah tidak melakukan perjalanan yang karena perjalanannya itu akhirnya dia berada di pertengahan ketika matahari tergelincir dia ada di perjalanan. Nah, maka puasanya batal. Mengapa batal? Karena dia tidak memenuhi syarat untuk puasa. Syarat puasa adalah melakukan mukim. Bermukim di suatu tempat. Nah, untuk mengetahui batas mukimnya atau bagaimana, disebutkan bila ia bukan penghuni kota, maka dia harus berniat 10 hari. Bila dia melakukan perjalanan setelah matahari tergelincir, maka dia dapat melaksanakan puasa. Dan apabila dia pulang sebelum matahari tergelincir pada besok harinya ke rumahnya, maka dia dapat melanjutkan puasa. Ini ditentukan oleh para fuqaha untuk memastikan bahwa salah satu syarat berpuasa adalah tidak dalam perjalanan. Begitu juga sakit. Sakit yang dimaksud dengan sakit yang membatalkan puasa apabila sakitnya itu berakibat fatal terhadap kehidupannya, terhadap kesehatannya. Tapi penyakit-penyakit yang tidak membahayakan itu tidak boleh dibatalkan puasanya. Ya seperti flu, seperti pilek, yang ringan-ringan maksudnya ya. Hal-hal yang tidak membahayakan diri itu tidak boleh dibatalkan. Tidak termasuk sakit yang membatalkan puasa. Itu kira-kira sekilas tentang puasa yang wajib dan khusus pada bulan suci Ramadan. Nanti akan kita bahas secara lebih spesifik tentang puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Elemen ketiga dari ayat ini, keyword ketiga dari ayat ini adalah takwa. Takwa adalah produk, hasil, konsekuensi, keniscayaan dari ketika iman dan amal bergabung. Orang sudah beriman dan dia sudah menggabungkan, menyempurnakan imannya dengan amal, maka otomatis dia bertakwa. Jadi takwa itu adalah capaian, achievement. Nggak bisa orang, saya ingin bertakwa. Nggak bisa. Ini bukan keinginan, bukan cita-cita. Cita-cita bertakwa, nggak ada. Orang nggak bisa. Atau takwa itu sekedar merasa. Aku merasa takwa sekarang nggak bisa. Aku sudah melakukan hal-hal yang menurut aku sudah menunjukkan aku bertakwa. Nggak bisa. Takwa akan muncul dengan sendirinya. Sebuah sistem spiritual yang merupakan konsekuensi dari iman dan amal. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh wahai orang-orang beriman bertakwalah, wahai orang-orang beriman bertakwalah, berpuasalah, diwajibkan atas kalian berpuasa, maka itu maksudnya adalah berimanlah, berpengetahuanlah. Takwa itu adalah konsekuensi dari iman dan amal. Jadi tidak bisa orang merasa ingin bertakwa. Cita-cita bertakwa, merasa bertakwa. Kalau Anda tidak punya iman, Anda tidak bisa bertakwa. Kalau Anda tidak punya amal, Anda tidak bisa bertakwa. Jadi untuk punya amal harus punya iman. Ya. Untuk punya takwa harus punya amal dan iman. Itu artinya bertakwa. Jadi takwa adalah sebuah capaian. Apa takwa itu? Disebutkan takwa itu adalah sebuah suasana atau situasi psikologis, situasi kejiwaan di mana orang eh, orang terdorong untuk menghindari perbuatan dosa dan terdorong untuk melakukan perbuatan yang baik. Itu berarti orang sudah memiliki sistem ketakwaan. Tapi kalau orang masih melakukan dosa-dosa besar, masih terdorong untuk meninggalkan sholat yang wajib, perbuatan dan dia tidak terganggu, berarti belum bertakwa.
Itu artinya standar bertakwa itu ketika dirinya terdorong, dia merasa wajib meninggalkan perbuatan dosa. Hatinya terdorong, hatinya terganggu untuk melakukan dosa. Dan hatinya juga terganggu saat dia tidak melakukan perbuatan yang wajib, dia terganggu. Nah, itu berarti sudah mendekati takwa. Tentu takwa itu gradual. Mulai dari yang kelas level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah kemaksuman. Jadi kalau di Al-Quran, Al-Muttaqin, As-Sobirin, Al-Muhsinin, As-Solihin, pastilah derajat paling tinggi yang par excellent orang-orang suci. Tapi karena ketakwaan itu gradual, kesucian pun gradual, ada kesucian yang komplit, yang mutlak, nah, itu orang-orang maksum. Ada kesalihan yang mutlak, makanya kalau disebut al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Ulama yang mana? Ulama yang standar istimewa, yang hakiki ya orang-orang maksum lah maksudnya. Nah kalau kita ini bukan ulama. Ya kita ini adalah orang-orang yang berusaha mendekati ulama. Tapi ulama dalam standar kita, ya orang-orang maksum yang ngerti, yang mengerti. Nama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang ngerti. Ngerti kalau tidak punya kesucian bagaimana mengerti. Maka itu pengertian, pengetahuan level yang paling utama adalah kesucian. Nah, takwa itu adalah kesucian. Seminimal mungkin itu pun kesucian. Jadi, agar kalian suci. Agar kalian bertakwa. Nah, karena gradual, karena bertingkat-tingkat, ya masing-masing dari kita akan mencapai tingkat kesucian itu. La'allakum tattaqun. Dari mana kita bisa tahu takwa? Kalau tahu takut kepada Allah, itu berarti dia punya pengetahuan. Karena orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang tidak melakukan dosa. Bukan tidak melakukan dosa. Dosa-dosa kecil mungkin saja melakukannya karena level ketakwaan kan rendah. Tapi dosa besar. Meninggalkan sesuatu yang secara tegas Allah wajibkan. Bisa melakukan sesuatu yang secara tegas Allah melarang. Nah, itu tidak mungkin orang kalau punya ketakwaan melakukan itu. Jadi ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, kapan ketakwaan? Ketika nanti kita merayakan Idul Fitri. Di situ akan kelihatan orang-orang yang sudah meraih ketakwaan dan mereka yang meraih ketakwaan berhak untuk bergembira, untuk merayakan. Yang aneh, yang biasanya bergembira, justru yang lebih berhari raya lebih banyak yang tidak perhatian terhadap puasa. Nah, ini adalah para pendatang gelap. Mereka ini orang-orang yang sebetulnya tidak berhak untuk berhari raya. Karena yang berhari raya adalah orang-orang yang sudah berhasil mencapai ketakwaan sebagaimana Allah kehendaki. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, berpuasalah sebagaimana diwajibkan atas umat sebelumnya agar bertakwa. Jadi takwa adalah raihan. Mereka yang merayakan hari raya adalah orang yang merayakan ketakwaan. Hanya orang-orang yang benar-benar bertakwa, yang benar-benar berpuasa, yang layak berhak untuk merayakan kemenangan. Bukan orang yang puasa seadanya. Kadang puasa, kadang enggak. Bahkan menunjukkan secara terang-terangan tidak menghormati orang yang berpuasa. Itu ya jelas tidak berhak untuk merayakan. Kalau mereka ikut merayakan, mereka itu adalah penumpang gelap dalam perayaan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kesempatan untuk beriman, berpuasa, dan bertakwa. Sekian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.